Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safruddin Harif SG. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang perkembangan teori manajemen dari masa ke masa. Yang pertama ada teori ilmiah. Teori ilmiah pada periode waktu 1870 sampai 1930, metode manajemen ilmiah diterapkan pada macam-macam kegiatan organisasi terutama dalam usaha meningkatkan produktivitas. Yang kedua, manajemen ilmiah tidak hanya mengembangkan pendekatan rasional untuk memecahkan masalah organisasi, tapi juga meletakkan dasar profesionalisasi manajemen. Yang ketiga, kekurangan dari manajemen ilmiah yaitu tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan dan juga mengabaikan keinginan manusia untuk kepuasan kerja. Teknik dan pengembangan Taylor dan atau manajemen ilmiah. Yang pertama ada studi gerak dan waktu, pengawasan fungsional, sistem upah per potong, diferensial, prinsip pengecualian, kartu instruksi, pengembalian dengan spesifikasi, dan standarisasi pekerjaan, peralatan, serta kerja. Yang kedua ada teori organisasi klasik pada periode waktu 1900 sampai dengan 1940. Henry Fayol mengemukakan teori dan teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi yang kompleks. Fayol merinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, perorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Menurut James De Monnet, mendefinisikan organisasi sekelompok 2 atau lebih orang yang menggabung untuk tujuan tertentu. Untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar, yaitu koordinasi, prinsip skalar, prinsip fungsional, dan prinsip staff. Yang ketiga ada aliran hubungan manusiawi yang terjadi pada periode 1930 sampai 1940. Aliran hubungan manusiawi, perilaku manusia atau neoklasik muncul karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Aliran hubungan manusia menekan kebutuhan sosial usaha dan melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha peningkatan produktivitas. Kelemahan dari teori ini adalah tidak menggambarkan konsep makhluk sosial secara lengkap sebagai individu dalam tempatnya bekerja. Yang keempat atau yang terakhir ada teori manajemen modern yang terjadi pada 1940 sampai sekarang. Manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Yang pertama, perilaku organisasi, perkembangan dari aliran hubungan manusiawi. Yang kedua, aliran kuantitatif yang dibangun atas manajemen ilmiah. Prinsip dasarnya, yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknis secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen bekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Perkembangan teori pada manajemen masa mendatang. Kemungkinan arah perkembangan yang pertama itu dominan, divergent, dan convergent, sintesa, dan proliferation. Sekian dari penjelasan sedikit saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.